Allah sangat membenci kalau kita bermusuhan. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa thalathati ayyam. Tidak halal bagi setiap muslim, ya kita ini, bertolak belakang dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau sehari 2 hari, ya 3 hari masih boleh. Lebih dari 3 hari itu sudah jangan. Ya, namam. Namam itu artinya suka mengadu domba. Ini orang jangan diadu domba. Yang bagus itu kalau dia beradu, ya kita nengai. Perintah Allah ini. Fa aslihu bainahuma bil adli, dengan cara yang adil. Nggak boleh kita memihak. Mau mentang-mentang karena saudara kita, adik kita misalnya gini, oh itu kita salahkan. Ya, jangan, nggak usah begitu. Kita bil adli, dengan cara yang adil. Pokoknya jangan sampai bentroknya terlalu nemen, sampai saling melukai, sampai saling mencederai, apalagi sampai membunuh. Ya, kelihatan orang dari penampilan sehari-hari itu udah kelihatan kalau ini orangnya baik, ini orangnya lainnya. Ya. Maka ketika melihat perangainya atau sikapnya orang itu menunjukkan hal-hal yang meragukan, apalagi kalau memang sudah sering terbukti melakukan doa, kita nggak tenang bertetangga dengan itu. Ingin saja rumah kita ingin kita jual itu, jangan tinggal di lingkungan itu ya. Atau kadang-kadang hati kecil kita itu kadang-kadang nggak terasa mendoakan, ya. Si anu si pulang sakit, moga-moga cepat mati. Apa nek urip iku ya ngrewu itu gitu ya. Ini biasa seperti itu. Nah, maka ciri orang-orang yang beriman, yang imannya benar itu saudaranya merasa aman, merasa damai, merasa tentram, ya, tidak takut dengan gangguan lesannya maupun dengan gangguan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha la yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tiada hentinya melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Tiada hentinya pula Allah terus mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Di antara nikmat Allah yang sangat luar biasa yang kita rasakan sampai pada malam hari ini ialah nikmat ketaatan kepadanya. Sebagai bukti keimanan kita kepadanya. Salah satu wujud ketaatan kita ialah kita laksanakan perintahnya untuk menunaikan sholat dengan berjamaah. Termasuk juga kita diperintahkan untuk senantiasa bertolabul ilmi,
menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, terutama ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah-masalah kepentingan ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang baik, ke jalan yang diridhoinya, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung baik ketika hidup di dunia ini, terutama di saat nanti kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, kajian kita pada pekan yang lalu belum selesai. Kita masih berbicara tentang bagaimana cara menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Karena konsep dasarnya, kalau manusia ingin menjadi mulia, ingin menjadi terhormat, baik di mata Allah maupun di mata orang-orang beriman, serta ingin menjadi orang yang beruntung, selamat di dunia sampai di akhirat, maka caranya hanya dua yang Allah tunjukkan kepada kita. Apa itu? Kita senantiasa memelihara hubungan baik kita kepada Allah dengan senantiasa memperbaiki amal-amal ibadah yang memang diperintahkan kepada kita sekalian. Lalu yang kedua, kalau kita ingin selamat, bahagia, beruntung dunia akhirat, bagaimana kita selalu memelihara dan menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Ya. Salah satu cara untuk menjaga hubungan baik kita terhadap sesama manusia, maka Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menjaga silaturahmi. Sila itu artinya menyambung, ar-rahimi itu artinya rasa kasih sayang, ya, tali persaudaraan. Ya. Kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang ini, selalu menjaga hubungan baik kita dengan sama manusia itu istilahnya selalu sambung rasa, sambung pikiran, sambung bahasa. Atau dalam bahasa yang sederhana, senantiasa kita jaga komunikasi kita dengan sama manusia. Komunikasi itu ada dua, ada komunikasi yang baik, ada komunikasi yang tidak baik. Nah, tentu yang diperintahkan kita menjaga komunikasi kita yang baik dengan sama manusia. Ya. Itu silaturahmi. Maka di antara langkah-langkah konkret atau wujud nyata apabila kita ingin menjalin hubungan silaturahmi kita dengan sesama manusia, hendaklah kita sering saling, pertama tempo hari kita sampaikan, saling mengenal dulu. Saling mengenal. Kalau timbul nanti sudah rasa saling mengenal kita, maka akan muncul berikutnya nanti rasa saling memahami. Dengan saling memahami di antara kita, apabila ada apa-apa saling membutuhkan, maka akan timbul rasa ingin saling tolong menolong, ingin saling dukung mendukung, ingin saling bela membela, ingin saling bantu membantu. Itu wujud konkretnya menjaga silaturahmi. Dan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memutus silaturahmi. Ya. Cara berikutnya, ya, menjaga silaturahmi ini sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad, kata Nabi, ya. Ya. Tasopahu. Tadhabul gillah. Tazhabul gillah an qulubikum. Tasapahu, hendaklah kalian saling bersalaman apabila kita berjumpa, saling bersalaman.
sambil mesem. Ya. Jangan salah marto ya, sambil mesem. Karena mesem itu menunjukkan kebaikan hati kita. Sebaliknya kalau kita mencucu, ya seperti mendung. Kalau mendung itu kan bahaya. Ya. Tinggal mencari kesempatan nanti akan diiringi dengan apa itu halilintar ya. Nah, itu bahaya. Maka kita ini saling bersalaman apabila bertemu maupun di saat kita mau berpisah. Ini salah satu cara. Tasapahu, hendaklah kalian saling berjabat tangan, saling bersalaman dengan sesama saudaramu tentunya, sama kita muslim, diiringi dengan senyuman. Ya. Karena kalau kita senyum itu menunjukkan kebaikan hati kita. Bahkan di dalam hadis yang lain, al-basyasatu ala akhika shadaqatun. Ya. Apabila kamu tersenyum ketika kamu berjumpa dengan saudaramu, itu termasuk sodako, jadi berpahala. Asalkan senyumnya karena Allah. Ada juga mungkin senyum dibikin-bikin ya, dibuat-buat ya. Ini senyum yang asli nih ya, karena Allah. Ya, itu jadi tasapahu, berjabat tangan. Ya, ya. Apa manfaat berjabat tangan? Kata Nabi, tadhabul gillah. Berjabat tangan itu akan menghilangkan rasa al-gillah, mangkel. Apa mangkel itu apa bahasa Indonesianya? Jengkel, dongkol, marah, dendam, ya. Maka kita kalau bersama, mungkin orang itu pernah tersinggung dengan bahasa kita, atau mungkin orang itu pernah menyinggung kita, tentu tidak sengaja kita tersinggung. Maka dengan kita berjabat tangan itu, kata Nabi, tadhabul gillah, akan melenyapkan, akan menghilangkan rasa dendam, rasa dengkel, rasa dongkol, rasa mangkel, angkulubikum, dari hati kalian. Ya, biasanya kalau kita misalnya ketemu mencucu, terus suatu saat salaman mesem ya, hati kita akan berkata, oh berarti si fulan ini udah nggak marah sama saya, sudah gitu. Tapi kalau kita ketemu, saking marahnya gang sini, saking nggak maunya ketemu, cari gang yang lain menggo itu, wah ini masih bahaya gini ya. Ya makanya Allah sangat membenci kalau kita bermusuhan. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasati ayam. Tidak halal bagi setiap muslim, ya kita ini, bertolak belakang dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau sehari 2 hari, ya 3 hari masih boleh. Lebih dari 3 hari itu sudah jangan. Ya, tidak halal berarti haram. Bertolak belakang itu kalau orang Jawa bilang siwaan, gitu. Nah, siwaan. Kata orang Madura, soker. Nggak mau saling menyapa itu karena ada rasa dendam, ada rasa mangkel sini. Itu dilarang. Karena itu akan merusak hubungan silaturahmi, itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sambungannya di sini. Watahadu. Ya, watahadu ini ada sambungannya. Watahadu. Tahabbu. Ya. Watahadu, ya, yang berikutnya kalau kita ingin saling mempererat tali persaudaraan kita, tali silaturahmi kita, watahadu, hendaklah kita ini suka saling memberi hadiah. Suka saling memberi hadiah. Hadiah itu ada biasanya berupa materi ya. Ya, bisa berupa makanan, bisa berupa pakaian, atau bisa berupa barang-barang yang berguna pokoknya ya. Atau bisa kalau ingin praktis juga bisa dikasih itu PC. Ya, nah, itu hadiah. Ini perintah. Saling memberi hadiah. Kalau kita misalnya keluar kota, ya, kita pulang ke Madiun, tentu di Madiun sana ada makanan khas misalnya ya. Apa Pak ciri khasnya makan Madiun? Brem. Ya belikan. Walaupun orang tidak suka itu, tapi bukan karena banyaknya, karena mati itu karena atensinya itu loh. Rasa peduli, rasa perhatian kita. Orang senang. Waduh, ini setiap pulang aku dibelikan. Walaupun hanya brem. Ya, kasihkan. Senang, hatinya berbunga-bunga karena diberi hadiah.
Saling memberi hadiah. Terutama di saat hari-hari istimewa. Ya. Apa hari-hari istimewa itu? Biasanya orang, kalau kita di Indonesia ini biasanya nyunat anaknya. Ya, khatmul Quran, diwisuda karena sudah lulus sarjana, pindah rumah baru, ya, membuka perusahaan baru, apalagi menikahkan putra putrinya, ya, lahir anaknya, ya, diakiko anaknya. Biasanya kita itu diundang. Bapak Ibu mohon kehadirannya dalam rangka mendoakan putra putri kami karena sudah begini, karena sudah lahir dengan selamat, sudah berhasil menyelesaikan, ya, sudah mendapat jodoh. Kita datang, woi, hatinya berbunga-bunga. Apalagi kalau kita datang itu dengan memberi hadiah. Nek biyen itu orang manten hadiahnya itu macam-macam. Kadang-kadang ono sing sentolop, jam, nggak mau dikasih, ada yang dikasih handuk, biyen terus ada yang dikasih ini. Tapi lama-lama berubah. Biasanya di undangan itu ada tulisan kayak gini dulu: mempelai berdua akan lebih berbahagia jika Bapak Ibu nanti ingin memberikan kenangan itu sama dengan hadiah, tidak berupa materi. Kalau tidak berupa materi maksudnya apa? Ya, orang Indonesia itu kan basa-basi. Ya. Kalau langsung Bapak Ibu mempelai berdua akan sangat berbahagia kalau Ibu ngasih uang, kasar. Nah, biasanya Bapak Ibu hadirin mempelai berdua sangat berbahagia apabila nanti ingin memberikan kenang-kenangan atau dia ya tidak berupa materi. Lalu ada gambar burung merpati di situ sedang ini, biasanya begitu ya. Ya, tujuannya itu ya. Dan alhamdulillah kita di Indonesia itu menjadi tradisi, menjadi kebiasaan. Yaitu ini dasarnya, dari sini dasarnya nih. Hari-hari istimewa itu kalau kita kasihkan hadiah, masya Allah. Ya. Bahkan bukan hari-hari istimewa, Nabi pun menganjurkan kalau kita memasak sayur, ya, memasak apalah misalnya yang masak di rumah itu, disuruh perbanyak airnya, perbanyak kuahnya. Untuk apa? Minimal tetangga nanti kita bisa kasihkan juga. Ya Kak Ustaz. Jangan cuma baunya dikirimi tapi ya itu dikata. Itu betapa luar biasanya Islam ini, kalau bisa kita praktekkan, luar biasa. Tahadu, saling memberi hadiah. Kalau kita suka saling memberi hadiah di antara kita, terutama di saat hari-hari yang istimewa tadi itu, akan apa yang terjadi? Tahabu, kata Rasulullah. Tahabu. Pasti antara kalian sesama orang beriman itu akan saling menyayangi, akan saling mencintai, saling menyenangi. Saling menyenangi. Makanya kalau ada orang lain memberikan kepada kita itu bentuk satu rasa atensi. Atensi itu rasa kepedulian. Jangan kita tolak. Menolak itu berat itu. Udahlah Pak, berikan aja kepada yang lain, saya nggak senang. Jangan kayak gitu, terima saja. Kalau kita nggak senang nanti gampang banyak orang yang suka. Jangan ditolak. Karena orang bijak mengatakan menolak pemberian orang, ketika orang itu ngasih sesuatu kepada kita, kita tolak, itu rasanya lebih sakit daripada meminta tidak diberi. Bukan main ya. Kalau kita minta sesuatu kepada seseorang, kita tidak diberi, sakit juga, tapi sakitnya nggak seberapa, rasa kecewanya. Tapi ketika orang lain memberikan sesuatu kepada kita lalu kita tolak, ya, mohon maaf Pak, saya nggak butuh kayak gitu, kasihkan aja. Waduh, nggak enak. Nah, maka terima saja. Seperti saya dulu waktu masih kuliah di Jogja, teman kos-kosan saya itu kebetulan orang Nasoro. Makan kodok yang panjang-panjang itu loh, kodok apa yang lompat-lompat itu, digoreng itu, ya. Kata teman saya yang dari Krian itu, dicoba juga, padahal muslim, dicoba, katanya, coba Mas, gurih, koyok cumi katanya ya. Padahal kita kalau makan kodok itu kan ya, binatang amfibi, kodok itu hidup pada dua alam. Ya, di dalam hadis itu katakan tidak boleh dimakan, koyok buaya, kodok, apalagi sudah semacamnya itu yang hidup di air, hidup di darat. Nggak saya makan, tapi saya tetap terima. Ya, besok paginya
Ya, demi apa? Demi menghargai itu karena orangnya baik, baik saya sama-sama orang kos-kosan di situ kita bergaul setiap hari. Ya saya terima ya. Cuman saya ngomong, nggak usah banyak-banyak mas, sedikit aja ya gitu. Ya besoknya ya gitu kita ini ya. Dengan sembunyi-sembunyi kita itu untuk menghargai. Itu tadi karena menolak pemberian orang lebih sakit rasanya daripada meminta tidak diberi. Nah itu rumusnya. Tahap. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Terus di ayat ini tadi, ya kalau ada di antara saudara kita ini yang berselisih paham, mungkin tukaran, ya, bahkan berniat ingin saling membunuh, ya. Kemudian kita melihat, ya, kemudian kita cepat-cepat apa itu namanya itu ya? Memisahkan itu. Hah? Melerai. Orang mau tukaran kita lerai. Oh ini pahalanya luar biasa nih Pak, besar sekali. Ya. Karena itu kalau dibiarkan, namanya orang marah itu kan sama dengan kesurupan setan. Niatnya ingin membunuh saja kadang-kadang itu ingin melukai itu ya. Dirinya sedang dikuasai oleh setan. Ya. Di saat kita melihat orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang berselisih paham, apalagi kalau bentrok fisik, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan fa'aslihu bainahuma. Kita mempunyai kewajiban untuk mendamaikan antara keduanya itu. Supaya apa? Supaya silaturahmi ini tidak terputus, ya. Fa'aslihu bainahuma. Jadi apa ya? Nah, jadi kalau ini tadi isinya ini satu, suka jabat tangan, suka berjabat tangan. Yang kedua, suka saling memberi hadiah, Hah? Terus yang ketiga ini mendamaikan, suka mendamaikan orang-orang yang berselisih. Melerai tadi Pak ya bahasanya, melerai. Jangan tambah biasa ada juga orang itu senangnya kalau orang tengkar tambah diprovokasi. Ayo, lawan. Masa kamu takut? Wah, ini orang apa ini kayak gini? Ya, biasanya ada orang malah diadu domba. Ya. Namam itu artinya suka mengadu domba. Ini orang jangan diadu domba. Yang bagus itu kalau dia beradu, ya kita nengai. Perintah Allah ini. Fa'aslihu bainahuma bil adli, dengan cara yang adil. Gak boleh kita memihak. Mau mentang-mentang karena saudara kita, adik kita misalnya gini, oh itu kita salahkan. Ya, jangan, gak usah begitu. Kita bil adli, dengan cara yang adil. Pokoknya jangan sampai bentroknya terlalu nemen, sampai saling melukai, sampai saling mencederai, apalagi sampai membunuh. Ya. Makanya kata Nabi itu, al-qatilu wal maqtulu finnar. Ini ya. Orang yang membunuh dan yang terbunuh, orang yang membunuh dan dibunuh, dua-duanya sama-sama penduduk neraka nanti. Ya, ini karena niatnya itu kan orang bertengkar itu kadang-kadang apalagi kalau pakai senjata tajam itu ya. Orang yang membunuh sama orang yang dibunuh nanti kata Nabi sama-sama bertempat tinggal di dalam neraka. Ada sahabat yang bertanya, kok iso ya Rasul? Kok bisa? Kalau yang dibunuh ya jelas lah sudah terbunuh dia, tapi yang membunuh itu yang salah, yang dibunuh. Apa kata Rasulullah? Tadi niatnya sama-sama ingin membunuh, cuman keduluan. Nah, niatnya sama-sama jelek, maka niatnya sama-sama ingin saling membunuh, tapi cuman yang dibunuh itu keduluan dia. Maka itu yang menyebabkan dia sama-sama masuk neraka. Coba kalau tidak ada orang yang nengai, orang-orang yang tengkar sudah kesurupan kayak, sudah mukanya merah kayak gitu, waduh, apa yang ada di sekitarnya itu, ya luar biasa.
Dan orang marah itu biasanya kan nggak direncanakan, biasanya marah itu biasanya seketika. Seketika kalau sudah ada perasaan disinggung, ya tidak atau saling mendolimi di antaranya, itu makanya muncul marah itu seketika. Nah, di saat marah tidak tertahankan itu biasanya tidak cukup hanya mulut yang berkata-kata kotor, tapi kadang-kadang tangan dan kaki pun ikut bekerja. Di saat-saat terjadinya seperti ini, ya kita mudah-mudahan kita ini menjadi juru damai. Ya, juru damai. Cuman yang repot itu kalau bawa senjata tajam, kita juga kadang-kadang jangan-jangan kita mau mendamaikan pas kita yang kena. Itu juga resiko juga ini kadang-kadang, ya. Ya. Itulah sebabnya dalam Islam itu belajar ilmu bela diri itu juga termasuk salah satu ajaran agama. Kayak belajar pencak silat, belajar karate, belajar taekwondo, belajar apa kalau di Cina itu yang saling pentung, kalau apa namanya? Kungfu, yaitu ilmu bela diri. Suruh belajar karena salah satu manfaatnya kalau terjadi kayak gini bisa kita amankan saudara-saudara kita. Nah, ini cara yang ketiga supaya hubungan baik kita di antara sesama manusia itu tidak menjadi sebab terjadinya perpecahan. Karena kalau orang-orang beriman sudah saling berpecah belah, saling menjauh, saling bertengkar, itu maka hilanglah kekuatan kita. Di saat musuh yang sesungguhnya datang untuk menghancurkan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena sesama muslim kita ini ya tidak akur, ya. Tidak akur, kita saling berpecah, maka kalau ada musuh yang sebenarnya datang kepada kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Nah, itu tujuannya, sehingga menjaga hubungan silaturahmi ini memang merupakan prioritas yang sangat dianjurkan di dalam ajaran agama kita. Selanjutnya, Bapak sekalian, saling menjaga, ya, saling menjaga keamanan, saling menjaga keamanan di antara kita, ya, di antara kita maksudnya ini sesama muslim. Ini juga penting. Sebab kalau orang lain itu sudah merasa tidak aman dengan kita, sebaliknya kita merasa tidak aman dengan orang lain, wah sudah repot ini. Repot. Jiwanya merasa tidak aman dengan orang lain, hartanya merasa tidak aman dengan orang lain, keluarganya merasa tidak aman dengan orang lain, kedudukannya merasa tidak, repot, nggak ada ketenangan. Dan memang manusia yang selalu ingin mengganggu keamanan data itu banyak. banyak. Ada memang orang juga itu kalau orang tenang, orang akur, terjadi kedamaian di situ, gak senang, selalu cari gara-gara bagaimana orang itu supaya gegeran terus ininya. Nah. Jadi antara kita dengan yang lain, kalau ingin silaturahmi kita tetap terjalin sampai ujung hayat kita, ya, memang hendaknya orang lain itu kita saling menjaga keamanan. Biasanya kalau ada orang suka mencari-cari kekurangan orang lain, itu sudah nggak aman itu, ya kan? Kan banyak juga orang dicari-cari kekurangannya, dicari-cari kesalahannya. Lalu nanti kalau sudah ketemukan lapor. Ini nggak bagus. Jadi sebagaimana Nabi katakan di hadis yang lain, orang Islam yang benar atau orang-orang yang benar keimanannya ialah yang saudaranya merasa aman dari gangguan lesannya, saudaranya merasa aman dari gangguan tangannya. Karena biasanya yang suka mengganggu itu Pak. Ada orang mengganggu dengan lesan, ya. Orang diomeli, dikata-katain, didolimin, dijelek-jelekkan, difitnah dan sebagainya, dibohongi, itu. Itu pasti orang terganggu. Kemudian ada orang yang lain juga bukan mengganggu pakai lesan, pakai mulut, tapi diganggu dengan tangannya.
Contohnya merampok miliknya, diambil barang-barangnya orang, dicolong, biasanya pakai tangan. Nggak aman itu. Jadi orang mau pergi takut, nggak aman. Aduh, nanti rumah kita nanti dimasuki. Ini kan apalagi bertetangga dengan maling. Yang namanya maling itu ya nggak mikir tetangga apa itu, pokoknya ada kesempatan dia berpraktek ya. Nah, nggak aman. Nah, maka di antara orang-orang Islam yang benar keimanannya, ketika orang lain itu, saudaranya yang lain, selalu merasa aman dari gangguan lesannya maupun dari gangguan tangannya. Aman. Ya kalau mau pergi, udah Pak, sampai pintunya nggak usah ditutup, jendelanya nggak usah tutup, ada saya. Wah kan seneng. Ya seneng. Ya, apalagi kalau orang-orang kelihatan dari kehidupan sehari-harinya orang ini ngomongnya baik-baik, baik ini kadang. Ya, kelihatan orang dari penampilan sehari-hari itu udah kelihatan kalau ini orangnya baik, ini orangnya lainnya. Ya. Maka ketika melihat perangainya atau sikapnya orang itu menunjukkan hal-hal yang meragukan, apalagi kalau memang sudah sering terbukti melakukan doa, kita nggak tenang bertetangga dengan itu. Ingin saja rumah kita ingin kita jual itu, jangan tinggal di lingkungan itu ya. Atau kadang-kadang hati kecil kita itu kadang-kadang nggak terasa mendoakan, ya. Si anu si pulang sakit, moga-moga cepat mati. Apa nek urip iku ya ngrewu itu gitu ya. Ini biasa seperti itu. Nah, maka ciri orang-orang yang beriman, yang imannya benar itu, saudaranya merasa aman, merasa damai, merasa tentram, ya, tidak takut dengan gangguan lesannya maupun dengan gangguan tangannya. Nah, baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan Pak tentang cara menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia? Banyak cara. Ada pertanyaan? Ya, jadi itu. Terus yang berikutnya, nah ini berikutnya. Biasanya itu kalau kita sudah ini, hendaknya kita saling memaafkan. Saling memaafkan. Karena yang namanya manusia, suka juga kita bisa menghindar dari yang namanya kesalahan dan kekeliruan. Nggih, Pak? Ya. Karena sifatnya manusia itu, kita ini orang-orang beriman kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru. Ya, mungkin kita punya janji dengan orang lain ingin begini, tapi kita dilupakan oleh Allah. Ya. Atau mungkin kita maksud kita tujuan gini kayak gini, tapi karena sikap kita, omongan kita menurut orang perasaannya tersinggung. Padahal maksud kita tidak ingin menyinggung. Kan memang ada orang dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tertinggung, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ya ada orang kayak gitu ya. Maka di saat-saat terjadinya seperti itu, supaya hubungan silaturahmi kita tetap terpelihara, tetap terjaga, maka dalam Islam ini saling memaafkan itu termasuk sesuatu yang sangat diperintahkan. Bahkan menjadi ciri khas sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Baru selanjutnya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ya. Artinya hendaklah kalian bersegera, kata Allah, bersegera, jangan ditunda-tunda lagi, harus bersegera. Apa yang harus disegerakan? Mencari ampunan Allah. Ila maghfiratin, mencari ampunan Allah. Apalagi kita ini kalau merasa banyak salah, banyak dosa, baik kepada Allah maupun kepada segeralah minta ampun, bertaubat
minta maaf kepada orang lain gini. Jangan ditunda-tunda. Kenapa tidak boleh ditunda? Takut kita mati itu gak ngerti. Jadi bertaubat, berbuat baik, meminta maaf itu jangan ditunda-tunda. Mir rabbikum wa jannatin. Yang kedua tidak boleh ditunda-tunda. Hendaklah kita bersegera mencari surganya Allah. Mencari surga itu jangan ditunda-tunda. Sesuatu yang harus disegerakan. Ya. Ya. Surga yang dijanjikan oleh Allah itu ka'ardis samawati, seluas langit dan bumi. Dan surganya itu sudah ada sekarang. Ya. Tinggal kalau kita mau masuk surga syaratnya mati dulu. Karena kalau mau nggak mati dulu ya nggak bisa masuk surga. Jadi siapa yang tidak tahan sudah kepingin masuk surga, ya segera mati saja ya. Wa jannatin adwa uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang yang bertakwa itu cirinya seperti apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang gemar berimpak, orang yang gemar bersedekah, berbagi dengan harta yang Allah amanahkan kepadanya, fis-sarra'i, baik di waktu duitnya banyak, wad-dharra'i maupun waktu duitnya sedikit. Nah, jadi ciri-ciri iman dan takwa yang bagus itu rezekinya banyak tetap berimpak, rezekinya sedikit tetap berimpak. Karena kalau nunggu nanti kaya ya nggak berimpak sampai mati nanti ya. Itu ciri takwa yang dirindukan surga tadi yang dijanjikan. Ya. Wal kadhiminal ghaidh, ya, orang-orang yang kedua yang dirindukan surga, orang-orang kalau marah, marahnya memuncak, emosinya memuncak, ditelan kembali. Ditelan itu berarti nggak jadi marahnya dimuntahkan. Ya. Maksudnya kalau bahasa kita, ketika emosinya memuncak ditahan. Enggak langsung koyok ngambil batu, ngambil celurit, ngambil apa ingin membunuh seorang, ditahan. Maksudnya ini orang-orang yang takwa itu ya. Orang yang dirindukan surga itu di saat marahnya memuncak, emosinya luar biasa, mukanya udah merah, ditahan. Lalu ciri yang ketiga orang-orang yang dirindukan surga, wal afina anin nas, suka memberi maaf kepada orang lain. Nah inilah. Ya. Nah, jadi kalau orang itu kita pernah mengganggu perasaan orang, pernah melukai orang lain, pernah merugikan orang lain, kemudian tumbuh rasa kesadaran kita, kemudian kita datang dengan baik-baik, ungkapkan saya dulu begini, tidak sengaja, mohon maaf ya, saya mohon maaf dari hati yang sangat dalam, dari lubuk hati saya mohon dimaafkan. Kalau saya tidak dimaafkan, kemana lagi saya minta maaf. Orang-orang yang ciri imannya yang benar itu suka memaafkan orang lain. Nggak boleh kita berkata, nggak ada maaf bagimu, kamu terlalu, nggak boleh kayak gitu. Itu bukan orang beriman. Pokoknya kalau orang sudah datang dengan penuh kesadaran minta maaf, kita maafkan. Maka tadi silaturahmi yang akan terputus nggak jadi, bisa baik kembali. Kesimpulan ya, untuk materi ini nanti minggu depan kita pindah ke materi yang lain. Kesimpulan, maka orang-orang yang suka menjaga hubungan silaturahminya akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak sekali. Satu, dengan bersilaturahmi, kata Rasul, rezekinya akan dimudahkan. Yang kedua, umurnya akan diperpanjang. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa di antara kita ini yang suka dimudahkan rezekinya oleh Allah, umurnya ditambah, terutama umurnya barokah, ya, maka jawabannya, jagalah hubungan silaturahmi di antara kita. Ini satu, ya. Jadi akan dimudahkan rezekinya, akan ditambah umurnya, dan insya Allah umurnya nanti diberi umur barokah. Ya, manusia yang paling beruntung kata Rasul ialah orang yang panjang umurnya. Kemudian dengan umurnya yang panjang, dia banyak amal kebaikannya. Nah itu manusia yang paling beruntung. Yang ketiga, dengan bersilaturahmi, yang jauh bisa jadi dekat. Yang jauh bisa jadi dekat. Kita saling, tadi karena ada sesuatu persoalan, saling menjauh, baik ini bertemu, sudah nggak pernah ingat. Dengan bersilaturahmi itu tadinya jauh, terasa dekat kembali. Ya. Dengan bersilaturahmi, yang jelek bisa jadi baik, yang jelek bisa jadi baik kembali.
Dengan bersilaturahmi yang retak bisa, kalau sesuatu retak itu terus apa biasanya kalau dia ya? Yang suka retak itu biasanya kaca ya. Dengan bersilaturahmi yang retak itu bisa pulih retaknya ya. Dengan bersilaturahmi yang putus bisa tersambung. Oh, kalau putus sudah nggak mau ketemu, sudah ya bisa tersambung kembali. Dengan silaturahmi yang selama ini saling menjauh, maka akan saling ya. Dengan bersilaturahmi yang tadinya sudah tidak saling memperhatikan, maka dengan disambungnya silaturahmi kembali, kalau lama nggak ketemu akan saling merindukan. Luar biasa. Luar biasa. Jadi silaturahmi ini luar biasa. Ya. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, dengan memutus silaturahmi, ya, maka kata Nabi kalau silaturahmi diputus, rezekinya juga akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu memang Allah yang ngatur, rezeki itu yang ngatur, banyak sedikitnya itu Allah, urusan Allah itu. Ya, seandainya bukan urusan Allah, kita ini kaya semua, ya. Karena tidak ada orang yang hidup tidak ingin kaya, tapi kenapa kok ada yang banyak dan sedikit? Karena itu tandanya bahwa Allah yang ngatur. Ya. Maka kalau silaturahmi diputus, jamaah sekalian, itu berarti kita memutus jembatannya rezeki. Karena rezeki memang Allah yang ngatur, tetapi jembatannya rezeki itu istilahnya harus melalui sesama manusia. Semakin banyak teman, semakin banyak relasi, semakin banyak hubungan kita dengan orang lain. Apalagi kalau kita melakukan ini tadi, saling berjabat tangan, saling memaafkan, saling memberi hadiah, saling mengunjungi dan sebagainya. Ya, dengan bersilaturahmi itu maka rezeki itu akan lancar, Pak, lancar. Sebaliknya dengan memutus silaturahmi berarti jembatannya rezeki tadi itu melalui yang sesama manusia maka juga akan diputus. Ini bahayanya. Dan yang paling berbahaya lagi orang yang memutus tali silaturahmi di antara kita, di dalam hadis dikatakan nggak bisa masuk surga. Bukan main. Itu satu orang. Bagaimana kalau kita bisanya bermusuhan dengan banyak orang? Ya, dengan ini siwaan, dengan ini siwaan, dengan ini siwaan, dengan ini. Bagaimana kira-kira? Satu saja itu sudah menyebabkan kita nggak bisa masuk surga. Apalagi kalau musuhnya banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah. Maka insya Allah kembali kepada tema pokok itu, manusia akan bahagia, manusia senantiasa akan tentram, akan damai, akan sentosa, akan sejahtera, akan selamat di dunia ini sampai nanti menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Caranya cuman ada dua. Balik lagi kepada dia, yaitu menjaga hubungan baik kita, komunikasi kita dengan lancar, dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya beribadah kita dengan ibadah yang baik, terutama ibadah sholat kita ini. Nggak henti-hentinya kita terus memperbaiki ibadah kita, ya. Dan bentuk ibadah-ibadah yang lain yang secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak ada cara yang lainnya, itu ya. Menjaga hubungan baik kita dengan Allah melalui prestasi dan praktek ibadah yang baik dan benar, ya. Lalu yang kedua, jika kita tidak ingin merasa hina di mata Allah, ya, merana di mata Allah, menderita di mata Allah, ya, tidak ada cara yang lain kecuali kita harus memelihara, menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia, terutama kita dengan sesama muslim. Bagaimana caranya untuk menjaga dan memelihara? Tadi sudah kita uraikan ini dengan beberapa hal yang memang merupakan suatu keharusan yang harus kita laksanakan. Jadi itu. Ini yang sulit yang mana Pak kira-kira ini? Hah? Sulit mana memberi maaf dengan minta maaf? Iya, kan kalau saling memaafkan itu kan ada dua unsurnya. Saling memaafkan berarti ada yang minta maaf, ada yang memberi. Yang sulit yang mana Pak? Sulit minta maaf apa sulit memberi maaf? Yang sulit. Gengsi kalau minta maaf.
Gengsi ya. Penyakitnya kalau minta maaf kata bapak ini gengsi. Padahal dia yang salah. Biasanya kayak gini ngomongnya, nggak pantas, aku kan atasannya, itu kan bawahan saya, masa suruh minta maaf, padahal dia yang salah. Saya ini kan pamannya, itu kan ponakan saya, masa paman minta maaf kepada ponakan, padahal dia yang salah. Atau ayah misalnya, ayahnya dan ibunya nyata-nyata salah, nggak mau minta maaf kepada anaknya. Dia kan anakku, saya yang melahirkan, saya yang membesarkan, masa ayah minta maaf? Nggak begitu dalam Islam. Ya. Nggak begitu. Kalau kita memang merasa salah itu, maka jangan ditunda-tunda, minta maaf. Minta maaf, yo angel juga ya. Tapi lebih angel lagi memberi maaf, Pak. Lebih susah lagi memberi maaf itu. Ya. Biasanya dia gini, wena minta maaf yo kok cek ya. Cari wong Surabaya kok nyimut sampean itu kok enak ya. Enak kok minta maaf. Nggak tahu tuh sampean waktu saya beberapa waktu yang lalu sakitnya tuh di sini sakitnya tuh di sini. Enggak, apa yang terucap? Enggak ada maaf bagimu. Konwes kenemenan, masya Allah. Ya, ini jadi sama-sama sulitnya. Minta maaf ya sulit, memberi maaf lebih sulit lagi. Tapi ayat-ayat yang banyak kita jumpa di dalam Al-Quran itu memberi maaf. Ya, karena memberi itu selalu lebih baik daripada meminta. Lebih baik memberi itu lebih selalu ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas itu kan begini, kalau tangan di bawah gini ya, memberi. Karena betapa sulitnya kita ini meminta maaf. Tadi gengsi katanya ya. Betapa sulitnya juga kita memberi maaf kepada orang lain, kita minta maaf. Maka tidak ada cara yang lain kecuali kita harus selalu menjaga, memelihara hubungan baik kita itu ya. Peliharalah hubungan baik kita ini. Ya. Banyak cara kita ya. Tadi dijelaskan dalam Nabi, mesem saja kalau kita saling bertemu itu sudah luar biasa Pak pengaruhnya. Mesem ini nggak bayar, nggak pakai biaya kayak mesem itu luar biasa. Ya. Orang mengatakan itu baik, itu apa itu nggak pernah. Nggak koyok si Pulan ini kalau kita ketemu mencucu. Seolah-olah kita mau minta itu padahal nggak apa-apa kok mencucu gini, ini mesem ya. Sampai ada hadis Nabi mengatakan senyummu kepada saudaramu itu merupakan sodako, berarti berpahala. Ya. Kalau senyum saja pahalanya begitu besar, apalagi dengan melakukan ya perbuatan-perbuatan yang seperti saling memberi hadiah, ya orang minta maaf kita maafkan. Saling menjaga keamanan di antara kita, tidak ada keinginan kita ingin menyakiti hatinya, menyakiti badannya, melukai perasaan dan sebagainya itu. Masya Allah. Ya. Entah kapan kehidupan seperti ini bisa kita lakukan. Insya Allah kita orang Indonesia sudah kok. Ya, sudah kita lakukan ini. Orang Indonesia itu ya Allah luar biasa Pak. Luar biasa. Ya, karena orang Indonesia itu ditandai dengan terdiri dari berbagai macam daerah, berbagai macam bahasa, berbagai macam pulau dan sebagainya, dibatasi dengan laut dan daratan luas ini, kok kita bisa bersatu, negara kesatuan Republik Indonesia. Kok kita bisa akur. Cuman yang membuat kita tidak akur memang ada kadang-kadang musuh-musuh orang yang tidak senang Islam itu senangnya kita diadu domba. Ya. Terutama orang-orang yang tidak senang melihat Islam hidup saling bersaudara, melihat bangsa Indonesia itu damai, tentram itu, maka selalu mencari cara supaya gimana caranya supaya kita diadu. Kayak jengkrik itu, saya waktu kecilnya dulu suka melihara jengkrik. Jengkrik itu biasanya supaya tukaran buntutnya diopek loh Pak. Diitik-itik buntutnya itu apa cara Jawanya kok ya? Dikileni. Ya gitu ya seneng ya. Atau orang yang ngadu ayam biasanya ayam itu sebetulnya cari cara seperti itu. Begitu keadaan kita di Indonesia, kita ini sudah bagus dari dulu gitu ya. Kalau bukan modal karena kita itu senang berkumpul selesai bersaudara, Indonesia ini nggak menjadi negara kesatuan Pak ya. Itu luar biasa. Dan ini yang merupakan amanah yang harus kita jaga. Jadi sebetulnya kita ini luar biasa. Seperti kita di Perumnas Manuan ini ya. Orang Perumnas Manuan ini bukan penduduk asli sini, orang pendatang semua. Ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Samarinda, tapi berbeda. Tapi kok bisa akur kayak gini? Ini luar biasa.
Apalagi kita selaku orang-orang beriman, orang muslim, tidak ada cara yang lain kecuali memang persaudaraan dan silaturahmi itu harus kita nomor satukan. Jaga, sambung, pelihara, jaga, sambung, pelihara. Pas waktunya selesainya ayam. Demikian pembahasan tentang betapa pentingnya menjaga hubungan baik kita dengan sama manusia, serta beberapa keuntungan yang akan kita perolehnya. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari demi keselamatan dan kebahagiaan ketentraman hidup kita di dunia ini sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Akhirnya kita tutup majelis ini bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.